buat saya ya inspiratif gitu ya, kayak biasanya kebanyakan rumah sakit cuman lihatnya ya udah obatin badannya aja udah kelar selesai gitu ya. Kalau ini nggak berhenti di situ gitu. Halo, saya Haryati, biasa dipanggil Faye. Usia saya 46 tahun saat ini. Saya berdomisili di Indonesia. Dulu saya didiagnosa dengan kanker serviks stadium 4B. Pengobatan yang saya lakukan di Modern Cancer Guangzhou ada minimal invasif, jeru, kemudian imunoterapi, ada ozon terapi juga. Sebelum kena cancer, sebenarnya gaya hidup saya, ya saya bisa bilang cukup sehat ya. Saya tiap hari olahraga, saya senang olahraga. Makan juga nggak yang aneh-aneh, maksudnya saya nggak suka junk food dari dulu pun, gitu kan. Jadi waktu saya divonis cancer itu, ya kaget sih, nggak nyangka. Juga teman-teman saya, karena mereka tahu gaya hidup saya cukup sehat. Mereka juga kaget, kayaknya kalau ada yang bakalan sakit di antara kita kayaknya bukan lu deh gitu kan. Jadi waktu itu saya kebetulan kena tipes tuh. Terus itu kan biasanya udah pas kita recovery-nya itu kan tetap harus cek widal kan, kayak cek darah gitu kan untuk lihat widalnya. Waktu itu saya lagi cek darah, nungguin kan kayak kurang lebih 2 jam lah ya hasil lab. Cuman di rumah sakit penuh tuh, saya nggak bisa duduk depan lab, nunggu ya udah satu-satunya tempat kosong tuh di depannya Opjin. Jadi saya udah duduk, masih nggak mikir mau ngapain. Cuman dulu saya gila banget kerja, jadi saya mau buka laptop, ngerjain kerjaan, tapi masih pusing tuh karena belum 100% recover dari si tipesnya. Ya udah deh, waktu udah pusing ya saya tutup laptop. Terus saya ngapain ya? Saya nggak mau buang-buang waktu kayak bengong-bengong doang gitu kan. Terus saya lihat, di depan saya Opjin ya. Ya udah deh, cek aja gitu. Kalau dia kosong, ternyata kosong. Ya udah cek. Jadi waktu awal dibilangnya ada polip, tapi polipnya besar sehingga harus surgery. Nah, jadi singkat cerita dia suruh saya balik lagi kalau saya tipesnya udah 100% recovered gitu kan, untuk surgery untuk remove polipnya. Singkat cerita lagi, udah bius total apa segala macam, tapi waktu saya bangun dia bilang nggak jadi itu diambil karena waktu mau diambil polipnya itu bleeding heavily gitu kan, pendarahan banyak. Jadi mereka pikir it's not polip, bukan polip. Jadi diambil aja jaringannya untuk biopsi. Terus saya disuruh balik lagi gitu kan besokan harinya. Ya udah, besokan harinya balik lagi, ternyata hasil biopsinya bilang it's a cancer gitu kan. Waktu awal dibilangnya cancernya stadium 1B gitu ya di awal. Terus disuruh operasi. Nah, cuman kebetulan waktu itu saya udah latihan, udah persiapan untuk pergi lari maraton di Kuba. Iya, jadi tiket pesawat, hotel, semua udah deh, tinggal pergi ya. Jadi saya bilang sama dokternya, enggak, saya nggak mau surgery sekarang, nanti aja saya mau pergi dulu deh gitu kan. Karena ya buat saya kalau saya nggak pergi nanti mental saya down, seolah-olah gara-gara sakit itu it stop my work, stop saya dari hal-hal yang saya suka gitu kan. Nah, saya pikir kalau pergi ya udah semampunya aja, kalau nggak selesai juga ya udah fine, tapi at least aku pergi gitu kan. So singkat cerita, saya nggak mau surgery, saya pergi dulu tuh, saya lari dulu maraton di Kuba, selesai, masih jalan-jalan di Karibia. Waktu pesawat balik kan jauh ya, like 30 hours lebih ya, 30 jam lebih pesawat, baru kepikir kenapa nggak cari second opinion. Terus akhirnya saya waktu itu ke Singapura. Di Singapura saya second opinion, ternyata waktu itu dari kan cancernya awalnya di rahim ya, di cervix, udah kena bladder, kandung kemih, sama usus juga. Nah terus ya udah dijelasin lah kurang lebih pengobatannya kayak apa, udah kayak ya konvensional, radioterapi, kemoterapi gitu ya. Terus saya mikir, karena kerjaan saya selalu di bidang teknologi kan. Teknologi itu kan inovasinya banyak ya, cepat banget. Terus saya mikir, ini penyakit kan udah puluhan tahun ya, masa sih nggak ada inovasi, nggak ada teknologi baru gitu ya. Jadi sampai Jakarta saya googling, saya search gitu ya. So thanks to Mbak Google gitu ya, saya search. Akhirnya saya nemuin tuh gitu kan, oh ada yang namanya minimal invasif gitu kan. Kayak targeted kemo, targeted radioterapi. To be honest, waktu itu saya nemuinnya di internet itu adalah pertama kali adanya di Jerman. Oh. Ya,
Nah saya minta tolong teman saya yang di Jerman untuk cek gitu kan ke rumah sakit tersebut. Itu ternyata rumah sakit umum. Nah saya orang yang sangat open untuk try new innovation, mau coba hal baru. Tapi saya juga nggak mau jadi guinea pig, nggak mau jadi kelinci percobaan. Nah saya tuh percaya orang bisa karena biasa. Makanya waduh kalau di rumah sakit umum bukan yang fokus di cancer, kayaknya mungkin belum terlalu banyak gitu ya dia melakukan itu. Akhirnya saya googling lagi tuh, search lagi, menemukan ada nih rumah sakit di China gitu kan yang emang khusus menangani cancer, fokus di cancer, dan mereka menggunakan teknologi minimal invasif itu. Terus saya cari tahu dari websitenya gitu kan, kemudian saya ada tuh perwakilannya di Jakarta gitu kan. Ya saya cek gitu kan ke perwakilannya dan mereka sangat waktu itu responsif dan juga informatif ya. And then ya udah saya feel kayak kayaknya oke nih saya mau coba gitu ya, udah saya pergi aja. Iya sebenarnya kalau ngomongin ini ya, maksudnya to be honest kan kalau yang konvensional saya emang nggak coba ya kan, karena saya decide ya udah with all the information I had gitu at that time, ya udah saya pergi aja yang ke China cobain yang teknologi baru ini gitu ya. Ya mungkin kalau yang bisa saya share di sana adalah satu dari sisi rumah sakitnya sendiri gitu ya, maksudnya ya rumah sakitnya nyaman lah ya in terms of the infrastructure gitu kan, kemudian juga kayak dokternya, susternya ya attentive gitu ya, very helpful. Kemudian ya inovasinya sendiri juga menurut saya ya again saya nggak bisa bandingin sama yang konvensional karena saya nggak ngelakuin itu, tapi saya lihat ya lebih mungkin saya bisa bilang lebih efektif ya, karena kan kayak yang dibilangnya kan Jeru ya, yang untuk kayak targeted chemo gitu ya, minimal invasif. Kebanyakan obat kemonya kan ditargetin langsungnya kan ke sel kansernya gitu kan, walaupun masih ada yang nanti ke seluruh badan gitu kan karena takut nyebar ke tempat lainnya gitu ya. Berat nggak sih waktu jalanin? Ya saya nggak mau bilang ringan lah gitu ya, semuanya berat gitu kan, tapi yang saya lihat bahwa at least after itu saya masih bisa tetap melakukan hal-hal yang saya suka. For example, setelah saya sakit dapat treatment dan ya selain karena ya pengobatan yang ada juga saya percaya Tuhan baik banget sama saya gitu ya, makanya saya bisa ketemu rumah sakit yang baik gitu kan, banyak hal-hal baik lainnya yang akhirnya saya bisa sembuh. Ya after saya sembuh saya bisa lagi lari full maraton 42 kilo di Himalaya gitu kan. Saya bisa lagi scuba diving yang saya emang suka gitu kan. Saya bisa lagi naik gunung gitu kan. Saya bisa lagi solo travel kemana-mana sendiri gitu kan. Jadi ya nggak mengurangi hal-hal yang hal-hal yang dulu saya suka tetap saya bisa lakukan aktivitas itu. Termasuk juga dalam pekerjaan gitu kan. Ya saya tetap bisa berkontribusi, tetap bisa berkreasi di dalam bidang profesional saya gitu kan, dan juga bisa mendapatkan juga pengakuan yang baik juga gitu kan di bidang profesional saya. Activity kan sebelumnya saya suka scuba diving, suka lari maraton, olahraga, weightlifting, sepeda, macam-macam lah ya, naik gunung, solo travel. Itu masih bisa saya lakukan gitu ya, sama seperti sebelumnya. Jadi ya in a way satu kata ya nggak ada yang mengubah kualitas hidup saya dari sebelumnya gitu ya, kalau secara fisik. Nah kalau secara emosional, mental gitu saya bilang ya tadi saya bersyukur lewat sakit itu saya belajar banyak lagi tentang diri saya sendiri, tentang hubungan saya dengan Tuhan, dengan diri saya sendiri. Saya ngerasa lebih baik gitu kan, saya jauh lebih happy tadi saya bilang daripada waktu saya sebelum sakit gitu kan. Jadi tadi saya bilang Tuhan baik sama saya gitu ya, banyak hal yang Tuhan kasih dalam perjalanan gitu ya waktu sakit itu gitu ya. Ya bisa ketemu rumah sakit yang baik, dokter yang baik gitu ya, nurse yang baik, translator yang baik gitu ya. Jadi yang saya lihat gitu kan,
nggak cuman hanya tentang reuni tadi gitu ya, tapi big picture-nya ya. Saya ngerasanya di hospital nggak memperlakukan pasien itu cuman kayak pasien untuk ya udah diobatin aja fisiknya selesai gitu kan. Karena kan sebenarnya orang sakit itu bukan cuman fisiknya aja kan, fisiknya sakit, tapi juga banyak hal yang terlibat, the emotional gitu ya. Saya selalu percaya it's about body, mind, and spirit gitu kan. So udah pasti ya kalau ke rumah sakit kan yang diobatin badannya, bodinya. Tapi juga jangan lupa gitu kan, yang diobatin itu manusia ya tadi masih ada punya ya selain body ada mindnya, ada spiritnya gitu ya. Satu yang saya appreciate dari rumah sakit ini adalah ya dilihat juga emosionalnya gitu ya, kayak yang saya lihat waktu dulu saya di rumah sakit gitu ya. Rumah sakit suka arrange ada buat kalau pasien dan keluarganya kalau mereka kuat gitu ya, ada tamasya gitu ya, mereka ada kumpul-kumpul, ada activity lain selain cuma pengobatan gitu ya. Jujur sih waktu itu saya nggak pernah ikutan karena ya saya pilihan saya gitu ya, saya orangnya lebih senang sendirian, makanya jalannya ke gunung aja, ke Bayun gitu. Di belakang rumah sakit gitu ya. Terus after selesai gitu ya dari pengobatan gitu ya, representatif office kayak yang di Jakarta juga suka bikin tuh acara kayak kumpul gitu ya, survivor atau ada juga yang cancer fighter yang masih berjuang gitu kan untuk ketemu. Jadi apa ya, dari sakit itu kita bisa jadi punya teman baru gitu kan, saling menguatkan juga buat yang sudah melalui maupun yang masih sedang gitu kan. Jadi it's beyond ngobatin fisikal aja gitu ya. Nah after itu juga ya tadi ngomongin tentang reuni gitu ya. Ya selain tadi dari reps office gitu ya, ada suka kumpul-kumpul regularly tadi ya. Juga waktu tahun lalu ada reuni di China kan, di Guangzhou-nya gitu kan, dimana ketemu dari banyak negara gitu kan, para survivor, kemudian juga sharing juga sama yang di sana yang masih lagi berjuang gitu ya. Jadi that's something yang buat saya ya inspiratif gitu ya, kayak biasanya kebanyakan rumah sakit cuman lihatnya ya udah obatin badannya aja udah kelar selesai gitu ya. Kalau ini nggak berhenti di situ gitu ya, tapi go extra mile gitu ya beyond itu. Karena menurut saya orang sakit itu ya itu tuh buat cuman badannya aja gitu ya, emosionalnya kayak ya kalau dulu saya di rumah sakit lihat gitu ya, banyak orang semuanya sakitnya sama ya, pengobatannya juga kurang lebih sama kan, tapi yang paling penting itu apa sih, like emotionally mereka ngerasa I can make it happen lah, maksudnya saya bisa melalui ini gitu kan. Dan itu kan banyak tentang mental support juga ya. Jadi mungkin karena kumpul lihat orang lain, oh sama kok dia nggak sendirian kok gitu ya. We are not alone in this kind of sakit gitu kan. Orang lain juga ada kok yang sakit sama. Orang lain nggak give up kok, kenapa saya harus give up gitu kan. Jadi mungkin juga itu something yang menurut saya I hope tetap diterusin sih sama rumah sakit ini. Selain tetap berinovasi gitu ya, misalnya dengan pengobatan-pengobatan yang ada, inovasi, kemudian juga ya tadi dari sisi dokternya, susternya gitu ya, tetap kasih yang terbaik gitu ya. Pastinya jangan pernah nyerah gitu ya, karena ya again tadi apapun bisa terjadi sama kita, mau cancer, mau apapun lah, hal-hal yang kita pikir kurang baik. Tapi hasil akhirnya itu adalah tergantung dari responsnya kita, gitu kan. Saya percaya apapun yang terjadi, artinya Tuhan izinkan terjadi. Kalau Tuhan izinkan terjadi, ada hal baik di balik itu, gitu kan. Yang bisa kita kendalikan adalah respon kita. Nah, jadi jangan berhenti berusaha memberikan yang terbaik, usaha terbaik dalam prosesnya, gitu kan. Walaupun kelihatannya tadi bisa kayak yoyo naik turun, tapi kalau kita tetap berusaha dengan semua niat baik kita, pada akhirnya itu akan tetap naik gitu ya, akan jadi lebih baik. So ya jangan menyerah, keep going gitu ya. Pasti ada hal baik di balik itu selama kita nggak nyerah.